Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Hendra Pramono. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang tutorial tes admin Kantor Plus, tips mudah lolos seleksi. Baik, kita langsung saja. Untuk yang pertama, yaitu cara membuat kolom. Ada 3 cara dalam membuat kolom. Yang pertama yaitu kita blok dulu kolomnya, kemudian kita klik kanan, kemudian kita format cell, dan akan muncul seperti ini. Kita klik border, kita klik outline, inside, dan kita klik OK. Maka jadi seperti ini. Cara yang kedua, kita blok seperti ini, kemudian kita klik yang sini, kemudian kita klik all borders ini. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian cara yang ketiga yaitu kita blok seperti ini, kemudian kita kontrol 1, akan muncul seperti ini. Maka kita klik outline dan inside, kemudian kita klik OK. Akan muncul sama seperti ini. Tinggal kita atur di sini tabelnya sesuai keinginan kita. Ini. Kemudian yang kedua masih di kolom, cara menggabungkan tabel atau sel. Misalkan di sini kita mau tuliskan nilai rata-rata, maka kita merge dan sel dulu. Kita klik, kemudian kita tuliskan nilai rata-rata. Seperti ini. Ini masih belum rata tengah, kemudian kita ratakan tengah dengan klik ini, rata tengah. Nah, kurang lebih seperti ini dalam pembuatan kolom. Berikutnya yaitu upper atau upper. Di sini kita akan merubah huruf dari besar atau campuran menjadi besar semua. Kita ketik di sini sama dengan, kemudian kita ketik upper, kemudian kita klik ini misalnya tulisan ini, kemudian kita tutup kurung, enter, maka akan jadi seperti ini. Seperti ini. Selanjutnya yaitu lower. Lower ini kebalikan dari upper atau upper, yaitu merubah huruf atau kalimat menjadi kecil semua. Kita tulis di sini sama dengan, kemudian kita ketikkan lower. Setelah itu kita klik ini misalnya, kemudian kita tutup kolom, enter, akan jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu proper. Di sini kita akan merubah huruf di awal katanya, yaitu huruf besar menjadi huruf besar, baik itu satu kata maupun dalam bentuk kalimat seperti ini. Maka di awal katanya, setiap katanya ini menjadi huruf besar. Kita klik di sini, kemudian kita ketik sama dengan, kita ketikkan proper. Setelah itu kita klik ini, kita kolom tutup, enter, akan jadi seperti ini. Jadi di awal saja ini yang besar hurufnya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu nomor kolom. Ada 2 cara di sini, cara manual atau cara otomatis. Seperti ini manual. Enter, 3, dan seterusnya. Ini adalah cara manual. Nah, ini cara manual. Untuk cara otomatisnya yaitu kita ketikkan di sini sama dengan, kemudian kita klik angka 1 ini atau nomor 1 plus 1.
kemudian enter. Setelah itu kita tarik garis ke bawah setelah muncul tanda panah atau plus ini ya. Maka akan otomatis penomoran secara otomatis tanpa harus menuliskan secara manual. Berikutnya yaitu sum. Ini tujuannya untuk menambahkan, menjumlahkan dari masing-masing kolom. Misalnya seperti ini, ada kolom sejarah, ada ini kolom juga kolom ekonomi, kemudian kolom geografi. Di sini kita akan jumlahkan, ketik sama dengan, kemudian ketikkan sum, tuliskan sum, klik sum. Dari atas kita tarik garis ke bawah atau kita blok ke bawah. Nah, setelah itu kurung tutup, enter. Maka akan ketemu hasilnya seperti ini. Kemudian kita tarik garis ke kanan. Seperti ini. Maka akan ketemu hasil keseluruhan dari masing-masing kolom, baik sejarah, ekonomi maupun geografi. Di sini menggunakan rumus sum dalam penjumlahan. Kemudian berikutnya yaitu average, fungsi rata-rata. Kita taruh di sini kursornya, kemudian kita ketik sama dengan, kita ketikkan average. Setelah itu kemudian kita blok ini dan kita kurung tutup, kemudian enter. Maka hasilnya seperti ini. Kembali lagi ke sini kursornya. Setelah muncul tanda plus seperti ini, kita tarik garis ke bawah, maka akan muncul hasil rata-rata dari masing-masing nilai murid seperti ini. Selanjutnya yaitu if. Nah, if ini tujuannya untuk mencari kategori. Kategori misalkan nilai di bawah 75 terkategori tidak lulus, sedangkan di atas 75 terkategori lulus. Kita tuliskan di sini sama dengan if, kemudian kita klik rata-rata ini, kemudian kita kasih kurang dari 75. Jika kurang dari 75, maka teman-teman sahabat YouTube bisa lihat ya, di sini di tabel saya atau di Excel saya ini menggunakan koma, bukan titik koma. Jadi kalau di Excel sahabat YouTube menggunakan titik koma, maka gunakan titik koma. Ini saya gunakan koma. Kemudian petik, saya tulis tidak lulus, petik 2, kemudian koma lagi, di atas 75 maka terkategori lulus. Setelah itu kurung tutup, enter. Setelah itu kita kembalikan lagi ke sini kursornya sampai dengan muncul tanda plus ini, kita tarik ke bawah, maka akan muncul seperti ini. Dari 11 murid yang tidak lulus adalah 2. Dengan menggunakan rumus if, kita bisa mengetahui secara otomatis siapa saja dan berapa yang tidak lulus dan berapa yang lulus. Selanjutnya count, yaitu konta maksudnya. Di sini konta ini tujuannya untuk mengetahui jumlah ya, siswa yang sudah mendapatkan nilai dan belum mendapatkan nilai. Jadi misalkan di sini kita kosongi ini sama ini, kemudian ini kita kosongi, kemudian ini kita kosongi. Kita taruh di sini kursornya, kemudian kita klik sama dengan, kita ketikkan konta. Oke, seperti ini. Setelah itu kita
blok di atas sampai ke bawah. Nah, setelah ini kita kurung tutup, kita enter. Jadi ketemu 9 siswa sudah mendapatkan nilai, sedangkan 2 siswa tidak mendapatkan nilai. 1, 2. Kemudian kita tarik di sini sampai muncul tanda plus. Kita tarik ke kanan, maka akan kelihatan semua. Pada nilai sejarah, 2 siswa belum mendapatkan nilai. Pada nilai ekonomi, 1 siswa belum mendapatkan nilai. Pada nilai geografi, 1 siswa juga belum mendapatkan nilai. Nah, ini juga bisa berlaku untuk buah atau barang. Misalkan di sini adalah nama barang, kemudian di sini adalah grade, kualitas barang, grade A. Misalkan buah di sini, ini grade A, kemudian grade B, dan grade C. Di sini tujuannya dari konta ini untuk mengetahui berapa jumlah masing-masing jenis buah yang sudah dimasukkan ke gudang. Misalkan ini 99 kuintal. Kemudian kalau di total, misalkan ini buah nanas, ternyata di grade A buah nanas belum tersedia di gudang. Seperti itu. Dan ini misalkan ini buah semangka, di grade buah semangka untuk kualitas grade B tidak tersedia, sehingga dari keseluruhan buah yang ada tersedia 10 buah grade B, 10 macam buah grade B. Seperti itu kurang lebihnya. Lanjut ke countif. Untuk countif ini tujuannya untuk mengetahui berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuan. Kita masukkan di sini, kita klik, kita ketik sama dengan di sini, kemudian kita blok dari atas sampai ke bawah. Maaf, ini kita tuliskan dulu countif. Setelah itu kita blok dari atas sampai ke bawah. Nah, setelah ini kita koma, kemudian kita kasih kriterianya. Kita cari yang laki-laki atau perempuan. Kita cari laki-laki. Laki. Kurung tutup, kemudian enter. Maka ketemu di sini dengan menggunakan rumus countif. Jumlah laki-laki dari total 11 ada 8. Jadi dari 11 siswa ada 8 laki-laki. Nah, caranya kita perlu hati-hati di sini kalau menggunakan copy paste. Contohnya ya, kita praktek langsung aja. Nah, ini contoh dari copy paste. Ya, kelihatannya mudah. Kita gantikan saja di bagian sini, kita ganti perempuan. Kita cek lagi di sini. Nah, birunya ini pindah. Yang awalnya di atas pindah ke bawah. Ini yang sering keliru. Khusus untuk countif kita harus berhati-hati. Caranya biar tidak pindah seperti ini. Misalkan ini kita kosongin ya. Nah, ini seperti ini. Sebelumnya di sini kita taruh sini dulu, kemudian kita blok di sini. Ini kita blok, kemudian kita klik F4 agar tidak bergeser. Ini semacam apa ya? Kata kunci ini. Mengunci, untuk tujuannya untuk mengunci agar tidak bergeser ketika di copy. Kemudian baru kita salin di sini. Kemudian kita tinggal gantikan kriterianya. Perempuan. Klik OK. Diketahui dari 11 siswa
ada 3 murid perempuan. Nah, kita cek di sini apakah bergeser atau tidak. Nah, terbukti dengan menggunakan F4 tadi, biru-birunya ini tidak tergeser karena sudah dikunci. Oke. Selanjutnya kita masuk ke follow up. Untuk follow up kita taruh di sini. Ini kan sebelumnya kosong ya. Tadi saya buat. Kita buat sama seperti ini. Ada nama, ada jenis kelamin. Ini ada nama, ada jenis kelamin. Kemudian kita taruh di sini kursornya, kemudian kita klik sama dengan, kemudian kita ketik follow up. Setelah itu kita klik kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Kemudian kita ini kembali lagi ke tabel ya. Di Microsoft Excel saya menyuruh ya memberikan tanda koma. Barangkali ada juga yang memberikan tanda titik koma. Jadi disesuaikan saja dengan arahan ini. Koma, kemudian kita blok tabelnya sebagai acuan, tabel acuan. Ini misalnya tabel acuan ini kita blok. Setelah itu kita koma lagi. Nah, kolomnya di kolom berapa untuk nama? Untuk nama ada di kolom 2. 1, 2. Maka kita tulis 2. Kemudian kita koma lagi atau titik koma. Kemudian kita tulis false. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, setelah seperti ini kita enter. Kemudian kita balik lagi ke Muhammad. Ini kita copy agar tidak bergeser ya. Kita kunci dulu. Dengan klik F4. Nah, setelah itu kita copy. Kita paste di sini. Karena jenis kelamin ada di kolom kedua, di kolom ketiga, maka ini kita ganti 3. Seperti ini. Karena nilai sejarah ada di kolom ke-4, maka ini 2 ini kita ganti 4. Karena ekonomi ada di kolom 5, maka kita ganti 5. Karena geografi ada di kolom 6, maka kita ganti 6. Kemudian kita enter. Karena rata-rata ada di kolom 7, maka kita ganti 7. Kemudian kita enter. Ketemu hasilnya seperti ini. Untuk membuktikan apakah fungsi dari follow up ini berfungsi atau tidak, maka kita coba buktikan di sini. Kita ganti 3. Apakah bentar? Nah, ganti Abdullah. Kita ganti lagi 6. Nah, ganti Aisyah. Aisyah nilainya berapa? Kita cek di sini. Aisyah nilainya 95, 95 dan 95. Nah, artinya berfungsi ya. Rumus yang kita pakai tadi artinya berhasil. Selanjutnya kita masuk di filter dan sort. Untuk filter dan sort kita bisa lihat di sini tab data, ada filter dan sort. Tujuannya untuk membantu kita menunjukkan pilihan tertentu. Untuk filter kita blok dulu tabelnya, kemudian kita filter seperti ini. Nah seperti ini.
Ketika muncul ini, maka artinya fungsi dari media dari filter sendiri sudah berfungsi ya. Kemudian kita ingin menunjukkan atau ingin mengetahui data laki-laki saja. Kemudian kita klik ini, kita select all-nya, kita kosongkan, kemudian kita klik laki-laki, kemudian kita klik OK. Maka akan muncul data laki-laki saja. Atau sebaliknya, kita klik perempuan, laki-laki kita kosongi, kemudian kita klik OK, maka akan muncul data perempuan saja. Kita kembalikan, kita select all, kita klik OK. Dan untuk fungsi dari media dari sort, ini tujuannya untuk mengurutkan data yang kita ingin urutkan. Sebelumnya kita blok dulu ini tabelnya, kemudian kita klik sort, dan mana yang akan kita urutkan. Misalkan kita ingin mengurutkan nama, maka kita klik kolom kedua, 1, 2, 1, 2, urutkan dari A sampai Z misalkan. Kemudian kita klik ini A sampai Z, kita klik OK, maka akan urut seperti ini. Atau sebaliknya, kita akan urutkan dari Z ke A, sama juga caranya. Atau kita ingin urutkan nilai rata-rata dari nilai tertinggi sampai dengan nilai terendah. Kita klik sort. Untuk nilai rata-rata ada di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada di kolom ke-7. Kita klik di sini bagian kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian misalkan ini ya, dari terbesar ke terendah, kita klik OK, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Atau dari terendah, maka kita ganti saja di sini seperti ini, kita klik OK, hasilnya seperti ini. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, grafik. Untuk grafik ini perlu kita hilangkan dulu. Untuk kalau misalkan ini sebelumnya di merge and center, maka kita hilangkan dulu merge and centernya. Nah, misalkan seperti ini, kita hilangkan dulu merge and centernya seperti ini. Kemudian kita blok kolom yang akan kita cari grafiknya seperti ini. Kemudian kita klik tab data, maaf di insert maksudnya, kita klik kolom, kita klik ini, maka akan muncul seperti ini grafik nilai sejarah, ekonomi, geografi, dan nilai rata-rata. Selanjutnya yaitu plus dan tips mudah lolos seleksi. Untuk plusnya saya ingin maksudnya ini berbagi sedikit cara untuk menuliskan laki-laki dan perempuan secara otomatis. Jadi kalau misalkan datanya banyak, tentu akan membutuhkan waktu yang banyak kalau kita tulis secara manual. Maka di sini akan kita bahas bersama bagaimana cara menuliskan tulisan laki-laki dan perempuan secara otomatis. Untuk Microsoft Excel 2007, kita tinggal klik di sini, bagian sini di mana saja. Klik kanan,
Customize Quick Access Toolbar, kita klik. Untuk Microsoft Excel 2008 kalau nggak salah, setelah home ini ada file, kita klik file, kemudian option, kemudian kita klik proving, kemudian kita klik auto correct option. Di sini kita masukkan di bagian replace, kita klik perempuan, P, di bagian width-nya kita ketik perempuan, kemudian kita add, kemudian kita tulis lagi L untuk laki-laki, laki, kemudian kita add. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi, kemudian kita tes di sini. Kita tuliskan L, enter, P, enter, L, enter, P, enter, L, enter, P, enter. Nah, akan seperti ini dan seterusnya. Ini sudah berlaku otomatis. Kemudian bagaimana cara untuk menghapus? Kita buka lagi customize, kemudian kita proving auto correct options, kita ketik P di sini, kita delete, kita ketik L di sini, ini, kemudian kita delete, oke, oke lagi, kita tulis di sini P. Nah, akan kembali seperti semula, manual. Ini cara menuliskan jenis kelamin laki-laki dan perempuan secara otomatis. Kemudian yang terakhir yaitu tips untuk kita mempersiapkan diri dalam tes admin kantor dengan mudah dan lolos seleksi, yaitu tentunya kita harus menguasai tes psikotes. Kita juga harus bisa surat menyurat. Selain itu juga kita harus bisa mengetik cepat, karena di perusahaan atau kantor ini dituntut untuk bisa input data secara cepat. Jadi tidak terlalu cepat dan tidak harus bisa mengetik 10 jari juga. Meskipun 11 jari artinya 2 jari tapi cepat, maka ini juga jadi pertimbangan untuk kita bisa diterima di perusahaan sebagai admin. Kemudian kita juga harus bisa mengaplikasikan mail merge. Ini database-nya dari Excel, bisa juga dari Access, kemudian ke Microsoft Word. Ini fungsi dari merge, mail merge, yaitu suratnya sama tapi kepada yang dituju ini bisa sekaligus ke banyak tujuan. Kemudian ketika memasuki sesi wawancara atau interview, maka di sini kita diasah atau tujuannya untuk mengetahui kemampuan kita dalam berkomunikasi, termasuk juga rasa percaya diri kita, apakah kita bisa diajak diskusi, kemudian nyambung atau tidak, kemudian juga apakah kita bisa menerima masukan kalau misalkan kita masih ragu dengan jawaban kita, dengan argumen kita, maka kita lebih baik menerima masukan dari sanggahan si penginterview. Kemudian kalau misalkan benar, maka kita pertahankan argumen kita. Kita jelaskan dengan penuh semangat ya. Ini juga mempengaruhi pertimbangan juga ketika kita menjawab setiap pertanyaan dengan semangat, dengan antusias,
dengan percaya diri ya, tanpa ada rasa ragu. Kalau misal ditanya kenapa tertarik dengan ingin kerja di sini, perusahaan maksudnya, maka kita jelaskan dengan mengapresiasikan atau mengapresiasi perusahaan tersebut, apa saja prestasi-prestasinya. Jadi kita harus mengetahui sebelum kita mendaftar, kita harus mengetahui prestasi apa saja yang sudah dicapai perusahaan, yang ini dari sudut pandang kacamata publik ya. Kemudian kalau misalkan ditanya apa kemampuan atau skill Anda, maksudnya di sini kelebihan dari kemampuan kita yang menonjol daripada yang lain, maka kita jawab atau kita jelaskan ya. Misalkan dalam hal ini kita lebih menonjol dalam marketing, maka kita jelaskan. Jika kita sudah menyampaikan keunggulan kita, misalkan kita lebih mempunyai skill dalam hal marketing atau dalam karya tulis atau menulis, ya kita sampaikan apa adanya tanpa dibuat-buat, dengan rasa penuh semangat dan rasa penuh percaya diri ya tentunya, tanpa mengurangi ini ya, maksudnya tidak merendahkan diri ya, dan juga tidak terlalu berlebihan, maksudnya lebih ke arah kayak sombong gitu. Kemudian biasanya ada pertanyaan-pertanyaan semisal berapa gaji yang diinginkan kalau misalkan Anda diterima di perusahaan ini. Ya kita sampaikan sesuai dengan ketenaga kerjaan Pak gitu, atau sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku di perusahaan Pak Bu, gitu, untuk soal gaji ini ya. Kemudian ada juga pertanyaan apa yang bisa kita lakukan ketika kita diterima di perusahaan tersebut, maka kita sampaikan saya bisa melakukan ini itu Pak. Nah kita sampaikan di luar dari konteks admin ya. Misalkan kita bisa nyetir mobil, wah ini juga bagian dari skill ya, karena tidak banyak yang bisa nyetir mobil. Ada juga pertanyaan, siapkah kerja di luar jam kerja? Maksudnya di sini apakah kita siap suatu saat kerja sampai lembur gitu, bahkan sering gitu ya. Kalau kita siap ya kita jawab siap ya, kalau bisa kita siap-siap ya, kita siap Pak Bu, insyaallah gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Semoga yang sedikit ini tips mudah lolos seleksi tes admin sekaligus interview. Semoga yang sedikit ini manfaat. Dari saya, Hendro Pramono, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.